Gue Indra pengennya sih berharap bahwa industri vape atau juga vapers, udahlah kita ayo sama-sama kita bangun industri ini dengan baik, tatanannya yang baik, saling menghargai, saling kalau kita dari sisi produsen kita memberikan yang terbaik kepada vapers sehingga vapers pun merasa bahwa mereka mewakili suara mereka. Karena tujuan gue memang untuk menyenangkan dan membahagiakan customer. Value itu akan menciptakan cuan. Kalau untuk kita yang UMKM ini, oke lah, biarlah mereka berkembang dengan sendirinya. Kalau nanti misalnya kalau kita berbicara levelnya sudah selevel para gurita-gurita itu, ya oke, kalau lu mau samain sih nggak masalah. Selamat siang, silakan perkenalkan diri Om. Oke, halo. Gua Indra Bahri, gua di dalam dunia vape. Sebelumnya itu jadi vape enthusiast aja dah. MC. Kalau mungkin sebagian teman-teman vapers itu tahu saya di setiap vape fair itu selalu menjadi master of ceremony atau MC-nya lah. Seperti itu di main stage-nya. Nah, ini yang menarik nih. Tiba-tiba Om Indra memutuskan nyemplung ke dalam industri vape sebagai bukan lagi entusias, bukan lagi influence, tapi sebagai stakeholder. Nah, itu apa yang membuat lo akhirnya memutuskan nyemplung tuh sebenarnya gimana tuh? Oke, kalau bisa di flashback lagi kemarin, ini kejadiannya semenjak mungkin pandemi lah ya. Pandemi kita bilang seperti itu, di mana dunia event organizer, kebetulan juga basic saya juga sebelumnya juga di event organizer itu masa pandemi memang sangat-sangat memukul ya, sehingga gua jarang MC, event pun nggak ada seperti itu. Tiba-tiba saya memutar otak, kira-kira di circle saya apa yang harus saya kerjakan, dan kebetulan sekarang kan saya juga dekat dengan teman-teman vape gitu kan, industri vape, pelaku bisnis vape juga saya dekat, sehingga someday saya ketemu sama seorang brewer dari Surabaya, DM-an kita saat itu, sehingga terciptalah sebuah produk yang sebentar lagi juga akan kita keluarkan seperti itu. Produk apa tuh? Yang ini ya? Yang ini ya? Ya benar, ini number one. Namanya number one? Number one dari Prime Distribution. Kenapa number one? Karena this is my first project. Ini project pertama gue dari Prime Distribution, sehingga kenapa enggak ya gue bikin nama number one. Nah, karena ingin menunjukkan bahwa inilah produk pertama gitu. Oke, selain itu juga Prime Distribution berarti nama distribusinya Om Indra ya? Ya, seperti itu. Basisnya di mana tuh? Basisnya di Jakarta. Jakarta. Karena Om Indra asli orang saya orang Aceh aslinya. Aceh. Berarti Prime Distribution itu di Jakarta. Di Jakarta. Tapi sebagai distribusi atau hadir sebagai produsen untuk saat ini? Untuk saat ini sebagai produsen. Jadi benar-benar ya? Betul, kita hanya mengeluarkan produk dari kita dulu. Sementara ini ya, seperti itu. Iya. Tapi ada kemungkinan kedepannya mungkin akan melebarkan sayap ke ranah distribusi juga nggak menutup kemungkinan. Betul, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Oke. Nah, kalau melihat begini sebenarnya kesimpulannya bisa dibilang bahwa vape tetap menjadi di mata Om Indra, kita bisa bilang sebuah ranah yang bisa menjanjikan untuk masa depan. Benar nggak sih? Betul sekali. Ya kan? Mungkin memang bisa dibilang kalau industri vape UMKM-nya kita memang mungkin masih seumur jagung lah ya, baru sekitar 8 tahun lah ya. 18. Iya. Start 2018 lah kita mulai agak diakui ya seperti itu ya. Kan masih seumur jagung lah. Kalau menurut gua ini sebuah prospek ke depannya. Ya. Nah, sebuah prospek apabila kita semuanya juga sama-sama membangun ini bisnis. Ya. Seperti itu. Tapi berarti menjanjikan. Vape adalah sebuah usaha yang menjanjikan. Exactly. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana ingin berbisnis vape, kalau menurut Om Indra, yes or no? Yes. Ini baru benar, ya kan? Setuju. Karena banyak orang yang ketakutan pada saat ada pemain baru lahir. Mereka tuh suka ketakutan, takut jadi pesaingnya. Itu adalah hal yang sangat bodoh. Betul, setuju. Karena semakin banyak player, semakin banyak stakeholder, semakin besar juga market yang akan terbuat. Betul. Karena setiap pemain pasti meng-create marketnya baru. Benar ya? Benar sekali. Dan kalau ini bisa terus dilakukan dengan orang-orang yang komitmen semakin banyak di dalam dunia vape,
industri vape bisa punya masa depan yang jauh lebih cerah dari sekarang. Benar sekali. Dan kita ngeliat sekarang nih Om, ini ada isu yang mengenai katanya mau ada yang namanya flavor ban. Ya kan? Oke. Ini memang sudah menjadi sebuah pengajuan dari salah satu kementerian yang arahnya memang ke arah flavor ban. Kalau menurut Om Indra, kebijakan itu gimana? Agak susah ya saya untuk jawab begitu ya, flavor ban seperti itu. Nggak setuju kalau saya, Iya, nggak setuju. Agak susah, kalau untuk di Indonesia agak susah. Iya, sangat tidak masuk akal sih. Betul. Tapi kalau misalnya tiba-tiba bisa ada flavor ban, seperti ada berbau kepentingan dari pihak lain gitu ya rasanya ya. Bisa jadi, bisa jadi, Ya, bisa jadi. Kalau gue sih personal merasa begitu sih. Betul, betul, bisa jadi. Kalau sebenarnya sih kalau gue pengen sampai sebenarnya kita harusnya bermain ya udahlah ya, kita juga bukan pemain besar. Kita ini kan yang di ranah UMKM ini kan remah-remah rengginang bos. Betul, betul. Harusnya kita dikasih kesempatan lah untuk bertumbuh berkarya, Benar. gitu kan, memberikan kontribusi yang lebih bagi tanah air daripada dipersulit dan digerus lewat misalnya PP ya mengarah ke flavor ban. Bener ya? Betul, betul. Sebagai vapor, sebagai stakeholder, berarti Om Indra juga tidak setuju dengan flavor ban. Tidak setuju. Setuju, sepakat. Dan gua rasa setiap kali kita tanya vapers mereka akan mengatakan hal yang sama. Betul. Karena Karena vape ini sudah- Indonesia. Ini Indonesia, Ini dan vape Indonesia. sudah bermanfaat baik dengan mereka. Betul, kan? betul. Vape jauh lebih sehat. Gitu. Benar. Ada lagi juga isu yang sebenarnya agak aneh nih. Nah, saya tanya dulu, kalau Om Indra mengenai SNI jadi kalau misalnya kita terangin, SNI yang diajukan itu adalah bagaimana pemilihan material bahan untuk membangun atau membuat sebuah liquid. Betul. SNI-nya ada di sana. Jadi bahan yang digunakan sudah dipastikan aman dari diacetyl dan beberapa zat kandungan lainnya yang dianggap tidak aman. Betul. Kalau dari sisi Om Indra sebagai vapor dan private distribution, Ya. setuju nggak dengan itu? Agak berat begitu kalau dikeluarkan SNI karena jujur Tapi aja. kan SNI nggak kena biaya apa-apa. Betul. Cuman kan kita harus memberikan informasi kepada yang mengurus SNI seperti itu, ya kan? Otomatis kan raw materialnya kita kan harus kita buka juga, Iya. kan seperti itu. Jadi agak ribet kalau menurut saya ya. Agak ribet jadinya kok kita otomatis kan jujur aja industri ini kan sudah memberikan pemasukan yang cukup lumayan besar juga untuk di Indonesia gitu kan. Tapi kenapa birokrasinya jadi diperribet seperti itu kan, seperti itu. Oh, berarti dari sisi birokrasinya. Betul. Tapi seandainya SNI bisa memberikan solusi dengan birokrasi yang tidak ribet. Dalam artian itu langsung kan direct ke pabrik-pabrik urusannya sebenarnya. Betul. Tidak ke brand owner. Betul. Cuma pemilihan raw materialnya menggunakan sesuai SOP atau sesuai panduan dari SNI. Yang notabene sebetulnya diacetyl kalau dikatakan sebagai patokan SNI itu lucu karena tidak ada lagi bahan yang masih ada diacetylnya hari ini, gitu kan? Emangnya 2015 gitu, ya kan? Tapi kalau memang SNI hanya untuk memastikan, tapi poin bagusnya menurut gue gini, SNI itu bisa menjadi fondasi tiang pancang yang lebih kuat lagi untuk mengukuhkan kelegalan vape di Indonesia. Kalau untuk dari sisi itu saya setuju. Ya. Saya setuju karena biar trusted dari sebuah produk itu juga membuat masyarakat percaya. Yang penting berarti birokrasinya jangan sampai susah. Nah, itu dia. Birokrasinya aja. Birokrasinya. Iya, kalau saya sih gitu. Kalau untuk boleh nggak raw materialnya itu harus dibuka, harus sesuai dengan standar operasionalnya, standar dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya kenapa enggak? Karena kan itu bisa membuat konsumen sendiri percaya dengan produk yang kita keluarkan. Betul. Seperti itu. Betul. Berarti sebetulnya dari sisi seorang vapor kita dikatakan menolak tidak, tapi kita pengennya yang penting ya jangan ribet aja. Benar. Gitu ya. Jangan ribet. Nah, tapi yang aneh media-media di luar vape itu mengatakan seolah-olah kayak vapor tuh nggak mau banget ada SNI. Kenapa bisa gitu loh? Kenapa sih media-media kok orang kayaknya ada yang nyetir gitu loh? Ya. Why? Coba telepon nanya ngobrol sama orang-orang kayak kita gini loh. Ya, Jangan benar. nanya sama yang nggak kompeten atau mungkin punya kepentingan lain. Ya kita diajak juga lah. Iya, Gitu. tanyalah ke orang-orang ini gitu, orang-orang yang memang mengerti vape. Benar. Terus kalau kita lihat juga sebenarnya ada banyak situasi. Sekarang ini Om, kita bicara soal banyak sekali brand atau banyak sekali produk liquid yang keluar. Ya. Itu cuma satu batch, Ya, oke. maksimum 2 batch. Ya. Karena mereka tidak komitmen. Ya. Tapi lucunya, mereka tetap beli. Oke. Kenapa begitu menurut Om? Mungkin- Apa sebenarnya penyebabnya? Mungkin dia tidak percaya diri dengan produknya dia.
Nggak, kenapa vapornya juga masih mau pada beliin terus gitu? Ya berarti kan di pasaran itu memang market menerima produk itu, tapi sedangkan si brand ownernya dia kayak tidak pede dengan barangnya. Paham ya? Maksudnya dia nggak pede tapi di market. Tapi kalau misalnya di market ada, Iya. demand-nya besar, Iya. pasti kan si produsen pasti bikin. Otomatis Kalau tidak bikin. mau tidak mau harus bikin. Karena kan ya tujuan lu membuat produk kemana? Lo pasti ke customer dong, Iya. ke user kan. Iya. Berarti kalau ada demand, ada permintaan ya kenapa nggak harus dibikin? Setuju nggak kalau misalnya gue bilang begini, ada pengusaha yang otaknya itu mengejar value dari sebuah brand, dan ada otaknya yang mengejar cuan dari sebuah brand. Dan ini yang menyebabkan dua perbedaan besar itu. Iya. Benar kan? Benar. Ya. Dan perbedaannya orang-orang yang memiliki value, customer service sudah pasti ada sih paling. Yes, setuju. Ya kan? Setuju. After sales pasti ada. Betul. Tapi orang-orang yang ngejar cuan, bodo amat, yang penting barang gua keluar, bodo amat. Selesai. Masih ada demand, gua bikin lagi, nggak ada ya udah baik. Iya, Benar ya? Benar. Dan ini yang kayaknya banyak toko retail tuh harus sadari, banyak vapers harus kenali produk mana aja sih, kan gitu ya? Betul. Setuju kan? Betul, setuju. Dan kalau Om Indra sendiri berarti number one akan ada di yang mana? Akan ada di value. Value. Iya. Value. Ada value. Cuan nomor kesekian, Yes. value number one. Yes. Karena Karena tujuan- value-nya besar, cuan akan ikut Betul. sendiri. Karena tujuan gua memang untuk menyenangkan dan membahagiakan customer. Udah. Artinya produk menjadi sebuah solusi bagi customer. Betul. Betul ya? Betul. Bukan produk sebagai media mencari cuan dari customer. Betul. Cuan bukan tidak mungkin saya juga ada keinginan, ada. Iya, kita nggak munafik. Otomatis kan Nah, value. betul. Value itu akan menciptakan cuan kan? Betul, itu. That's the point. Yeah. That's the point. Itu banget tuh yang gua pengen dengar. Jadi semoga nantinya pengusaha-pengusaha yang hobinya one hit and run, ya kan? Iya. Bertobatlah. Bangunlah bisnismu itu betul-betul seperti pengusaha kelas 1, jangan kayak pengusaha rengginang. Jangan Iya. kayak pengusaha recehan. Iya. Itu banget tuh yang kita butuhin. Di situasi yang krusial kita akan beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang. Kita ngeliat nih Om ya. Ya. Gurita-gurita akan masuk ke dalam industri HPTL. Betul. Nah, Betul. kita sebut aja perusahaan-perusahaan yang ada di seberang sana yang gurita yang raksasa akan masuk ke dunia HPTL. Betul. Yang lucunya, Dan itu udah jadi rahasia umum ya. iya betul. Dan yang lucunya kenapa tidak dipisahkan antara misalnya Hitnotburn dengan Vape, yang notabene ini dua hal yang berbeda. Kenapa tidak dipisahkan? Iya. Kenapa dijadikan satu? Apa sesulit itu mengubah sebuah undang-undang di Indonesia? Butuh waktu, oke fine. Tapi ada nggak niatan untuk mengubah itu? Yes. Ya kan? Betul. Nah, kalau misalnya dari Om sendiri, kepengennya terpisah atau tergabung dalam HPTL dengan rame-rame ini? Saya kalau pribadi saya ya terpisah. Logically terpisah, why? Bisa. Karena otomatis dari ya kita berbicara lah, vape dan juga HTPL itu sebuah yang berbeda ya gitu. Kalau menurut gua ya. Bener? Iya. Ya, oke lah, oke. Kan produk turunan tembakau. Betul. Tetapi yang berbeda adalah begini. Ketika ada gurita-gurita raksasa masuk, maka cara main mereka akan berbeda dengan orang-orang yang lahir dari ranah UMKM. Benar. Sebesar apapun kalian melihat UMKM ini kesuksesannya, kita tidak ada apa-apanya dengan para investor besar itu. Betul kan? Betul. Tapi kalau kita ditaruh di track yang sama, kita bukan lagi balapan. Karena yang satu ngejar sepeda, yang satu naik Lamborghini. Benar. Bener kan? Benar. Unfair. Tapi kalau terpisah, maka ini akan menjadi sesuatu yang lebih fair. Ya. Secara perhitungan teksnya, pajaknya, bea cukainya, bea dan cukainya gitu ya. Menurut Om, bener nggak? Benar. Persepsi gue. Setuju. Jadi kalau untuk kita yang UMKM ini, oke lah, biarlah mereka berkembang dengan sendirinya. Ya kan, berkembang. Kalau nanti misalnya kalau kita berbicara levelnya sudah selevel para gurita-gurita itu, ya oke, kalau lu mau samain sih nggak masalah gitu. Betul. Tapi Tapi kita keroyokan aja ribuan orang belum tentu bisa ngalahin satu. Benar. Ya. Betul. Jadi semoga pemerintah bisa lebih bijak dalam mengatur peraturan, membuat peraturan, mengajukan pengajuan dan lain sebagainya ya. Sehingga kami para pengusaha dan pedagang-pedagang kecil ini masih tetap bisa survive jalan di industri yang Betul. lahir karena kami, Benar. bukan karena mereka. Benar. Bener ya? Benar, setuju. Oke, Om, kalau misalnya nih, gue minta satu buah kalimat atau satu buah quotes yang pengen Om sampaikan buat vapers atau stakeholder di Indonesia, silakan langsung ke kamera. Oke, kalau gue pribadi, gue Indra,
pengennya sih berharap bahwa industri vape atau juga vapers, udahlah kita ayo sama-sama kita bangun industri ini dengan baik, tatanannya yang baik, saling menghargai, saling apa ya istilahnya. Kalau kita dari sisi produsen, kita memberikan yang terbaik kepada vapers, sehingga vapers pun merasa bahwa mereka mewakili suara mereka. Seperti itu. Kalau dari gue sih itu aja. Gitu. Oke, mantap sekali ya. Thank you banget nih buat Om Indra atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Dan semoga sukses buat Prime Distribution-nya. Prime Thank you. Distribution lokasinya tadi Jakarta mana Om? Di Tepatnya? pusat tuh. Pusat, Ya. berarti teman-teman Jakarta Pusat nanti bisa juga tuh untuk mengakses langsung ke Prime Distribution. Dan sukses juga buat Liquid Number One-nya akan rilis kapan? Bulan depan insya Allah Oktober. Bulan depan, bulan Oktober akan rilis. Ya, insya Allah. Ditunggu, dicobain. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, silahkan kunjungin juga Instagramnya di Prime Distribution ya. Ya, primedistribution.idn, sama mau japri saya juga boleh di Indra Bahri. Indra Bahri, dulu namanya Indra nama Korea. Oke, thank you Om Siap, Indra. thank Sampai you. ketemu lagi, Thank- sukses selalu. Guys, jangan lupa berbuat kebaikan.